alat yang pertama sendiri yaitu anemometer. Anemometer yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin. Satuan dari anemometer yaitu ada meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerjanya sendiri yaitu saat angin bertiup, baling-baling pada alat anemometer tersebut akan bergerak dan menunjukkan ke arah mana angin tersebut bertiup. Penempatannya sendiri kita tempatkan di lapangan terbuka tanpa adanya vegetasi ataupun bangunan yang menghalangi kecepatan angin tersebut. Nah, untuk alat yang kedua ada ombrometer. Ombrometer yaitu alat untuk mengukur curah hujan. Di sini cara kerja alat ombrometer ini yaitu kita tempatkan di lapangan terbuka alat tersebut di padang terbuka dengan ketinggian 120 cm di atas permukaan, supaya setiap air hujan nanti yang masuk akan tidak terhalangi oleh vegetasi ataupun bangunan. Untuk cara kerjanya sendiri, saat air hujan masuk ke dalam alat ombrometer, di dalam tabung ombrometer air hujan tersebut akan tertampung. Lalu pada saat pagi hari setelah hujan yang terjadi sepanjang hari, pagi harinya kita mengecek berapa intensitas hujan yang terjadi dengan menggunakan alat gelas ukur. Satuan dari ombrometer sendiri yaitu milimeter. Untuk alat yang ketiga ada cable stocks. Cable stocks ini yaitu alat untuk mengukur lamanya sinar matahari, penyinaran matahari. Satuan dari alat ini sendiri yaitu persen per jam. Cara kerjanya itu pada saat pagi hari kita tempatkan alat cable stock tersebut di lapangan dengan sudah memasukkan kertas bias. Tempatkan di lapangan di mana sinar matahari bebas masuk ke dalam alat tersebut. Kita diamkan dan tunggu sepanjang hari. Dan pada saat sore hari sekitar pukul 5 ataupun 6 kita ambil alat tersebut dan ambil kertas biasnya dan diganti. Kertas bias yang sudah dipasang sepanjang hari tersebut, kita lihat intensitas sinar mataharinya. Penempatannya sendiri yaitu dipasang di lapangan dengan ketentuan di mana sinar matahari bebas masuk ke dalam alat tersebut. Untuk alat yang keempat ada hygrometer digital. Hygrometer digital yaitu alat untuk mengukur kelembaban relatif di suatu tempat. Satuan dari alat hygrometer digital sendiri yang keempat ada hygrometer digital. Hygrometer digital yaitu alat untuk mengukur kelembaban relatif di suatu tempat. Satuan dari alat hygrometer sendiri yaitu derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Cara kerja dari alat ini yaitu kita bawa alat ini ke tempat yang akan kita ukur kelembabannya. Setelah itu kita nyalakan dan reset terlebih dahulu alat tersebut. Setelah direset, kita langsung menekan tombol untuk melihat kelembaban yang ada pada ruangan tersebut. Setelah itu nanti muncullah hasilnya di dalam layar pada alat hygrometer digital. Penempatannya sendiri yaitu sesuai dengan tempat yang akan kita ukur kelembaban relatifnya. Untuk alat yang kelima ada termometer bola kering dan bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu tempat. Satuan dari alat ini sendiri yaitu derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Cara kerjanya sendiri, kita cek terlebih dahulu pada alat termometer tersebut apakah air yang pada alat tersebut sudah mencapai setengahnya atau tidak. Jika air tersebut kurang, maka kita harus menambah terlebih dahulu. Tempatkan alat tersebut di lapangan untuk mengecek suhunya. Tunggu beberapa saat sekitar 10 menit. Setelah itu kita dapat mengecek suhu suatu tempat tersebut dengan menggunakan alatnya. Nanti dalam alatnya tersebut ada petunjuk merah yang akan menunjukkan berapa derajat suhu pada tempat tersebut. Untuk alat yang keenam sendiri ada gelas ukur. Nah, untuk alat yang keenam sendiri ada gelas ukur. Gelas ukur yaitu alat untuk mengukur volume larutan ataupun volume curah hujan dari penakar hujan seperti yang tadi dicontohkan yaitu ombrometer. Satuan dari gelas ukur sendiri yaitu mililiter.
atau milimeter. Cara kerjanya, kita tempatkan gelas ukur pada bagian keran di alat ombrometer. Setelah gelas ukur terpasang, kita buka keran tersebut dan air pun akan masuk ke dalam gelas ukur. Setelah airnya habis dari ombrometer, kita dapat mengetahui berapakah intensitas curah hujan yang ada pada ombrometer tersebut dengan menggunakan gelas ukur. Karena di dalam gelas ukur tersebut sudah ada hitungan-hitungannya. Penempatannya sendiri di ruang tertutup dengan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, untuk yang ketujuh ada evaporimeter panci terbuka. Alat ini sendiri yaitu alat untuk mengukur penguapan. Satuannya sendiri yaitu milimeter. Cara kerja dari alat ini, kita tempatkan di lapangan terbuka dengan di panci tersebut sudah kita isi air. Kita tinggalkan dan kita dapat merekam penguapan dengan melihat angka yang ditunjukkan pada alat panci tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, penempatannya di lapang terbuka di mana cahaya matahari bebas untuk bersinar ke permukaan panci tersebut. Untuk alat yang ke-8 ada termometer apung. Termometer apung yaitu alat untuk mengukur suhu maksimum dan minimum. Alat termometer ini sendiri ditempatkan di atas air. Alat termometer ini memiliki satuan Celcius, derajat Celcius dan juga derajat Fahrenheit. Cara kerjanya sendiri, kita tempatkan alat termometer apung ini di atas air. Lalu kita dapat melihat suhu maksimum dan minimum. Kemudian kita bagi dua untuk melihat suhu relatif yang ada pada termometer apung tersebut. Lalu yang ke-9 ada anemometer digital. Anemometer digital sendiri yaitu sama seperti anemometer tadi, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin dan arah mata angin. Satuannya sendiri ada detik per meter, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerjanya sendiri, kita pegang alat anemometer digital tersebut lalu menstabilkannya. Pegang secara vertikal ke atas. Setelah itu kecepatan angin pun akan terekam pada speedometer di dalam LCD anemometer tersebut. Dan pastikan juga penempatan alat tersebut kita pegang di lapangan bebas tanpa adanya vegetasi ataupun bangunan yang menghalangi laju angin, sehingga nantinya laju angin tersebut dapat terlihat di alat anemometer digital. Untuk alat yang terakhir ada Gun Bellany. Gun Bellany sendiri yaitu alat untuk mengukur radiasi harian matahari yang jatuh di permukaan bumi. Satuan alat ini yaitu gram. Cara kerjanya sendiri, di pagi hari kita putar lalu dikembalikan sehingga air yang ada di dalam tabung tersebut mendekati nol. Air yang ada di dalam alat tabung tersebut konstan. Bila terkena radiasi matahari, maka akan terjadi penguapan dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Penempatan untuk alat ini sendiri itu di dalam tabung berat.